bangsawan kaya raya yang disabilitas sedang mencoba mencari pengasuh baru untuk dirinya. Ia bernama Philip. Banyak pelamar yang datang dan memiliki sertifikat yang bagus dalam hal merawat orang disabilitas. Namun belum ada yang membuat Philip tertarik. Tiba-tiba salah satu pelamar berkulit hitam bernama Dries nyelonong masuk hanya untuk meminta tanda tangan Philip sebagai bukti dirinya pernah melamar kerja agar dirinya bisa mendapat bantuan dari negara. Dries adalah seorang imigran yang baru keluar dari penjara. Ia tinggal dengan seorang ibu asuh dengan banyak saudara lain yang tinggal bersamanya. Ia tidak betul-betul tertarik untuk melamar pekerjaan sebagai pengasuh. Namun Philip tidak langsung memberi tanda tangannya, namun meminta Dries datang besok pagi ke rumahnya. Di rumah, Dries bertengkar dengan ibu asuhnya dan meminta untuk tidak lagi kembali ke rumah. Jadilah Dries luntang-lantung tidur di jalanan. Dries esoknya kembali ke rumah Philip untuk meminta tanda tangan surat yang sebelumnya ia minta untuk ditandatangani. Bukannya dibawa menemui Philip, salah satu ART Philip malah membawa Dries berkeliling dan menunjukkan kamar yang akan ditempatinya sesuai kontrak kerjanya. Ia kemudian bertemu dengan Philip yang sedang dirawat oleh beberapa pengasuh. Dries tanpa basa-basi mencoba mengambil surat yang sudah ditandatangani. Namun Philip mencoba menahannya dan memberinya kesempatan masa kerja selama sebulan saja. Tidak disangka Dries berubah pikiran dan kemudian menerima tantangan Philip. Ia pun langsung menikmati kamar yang diberikan kepadanya. Hari pertama Dries diajari bagaimana memberi perawatan kepada otot-otot Philip yang lemah. Yang ada ia malah tertidur karena mendengar penjelasan dari perawatnya. Kemudian ia diminta untuk mengangkat Philip ke kursi roda. Semua berjalan lancar sampai ketika Philip mulai terjatuh ke depan karena seharusnya ia langsung memasangkan sabuk pengaman di kursi rodanya. Tidak berhenti sampai di situ, ia kemudian mencoba untuk memandikan Philip. Tibalah saatnya hal yang paling menjijikan bagi Dries, yaitu memasang stocking dan harus membersihkan bokong Philip. Ia bahkan sampai protes kepada perawat Philip karena ia tidak akan membersihkan bokong siapapun. Di rumah itu, anak dari Philip juga bertingkah semena-mena kepada Dries. Beginilah ketika preman jalanan malah disuruh mengasuh orang disabilitas. Ada-ada saja keanehan yang dilakukan terhadap pengusaha bernama Philip ini. Meski awalnya Dries menolak untuk mengasuh, pada akhirnya ia mencoba menjalani masa percobaan yang diberikan sebulan oleh Philip. Ia selalu lupa bahwa Philip adalah orang disabilitas yang untuk mengangkat telepon saja ia tidak bisa. Esok pagi Dries juga telat mengasuh Philip karena ia tidak mendengar telepon berbunyi sampai salah satu ART Philip masuk dan memanggilnya. Namun dia tak sengaja menemukan sebuah pisau di tas Dries. Hari itu Dries seharusnya membawa Philip pergi, namun ia menolak membawa Philip menggunakan mobil khusus orang disabilitas dan memilih mobil sport milik Philip yang lain. Dan ternyata itu membuat keduanya tertawa gembira karena memang Philip jarang menggunakan mobil orang normal. Philip ternyata membawa Dries ke pameran seni untuk membeli lukisan. Tentu saja Dries menganggap remeh lukisan aneh yang akan dibeli Philip seharga ratusan juta ini. Lalu sembari menunggu Philip, salah satu keluarga Philip ternyata menemui dirinya di restoran. Keluarga Philip ternyata tidak setuju menjadikan Dries pengasuh Philip karena ia adalah mantan tahanan karena pernah mencuri. Namun Philip bersikeras tetap memilih Dries.